أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sama salat Jumat rahimahullah. Pertama, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena apabila kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka Allah telah menjanjikan untuk memberi jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan Allah menganugerahkan rezeki yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Bersyukur dalam arti yang sebenarnya adalah memanfaatkan atau menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri atau beribadah kepadanya. Sama salat Allah sebagai muslim yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita seharusnya menjadi pelopor dan penengah sunnah-sunnah Rasul serta melestarikan amal-amal para ulama salaf. Di antaranya sunnah-sunnah Rasul tersebut adalah sholat berjamaah. Menurut jumhur ulama, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Dengan menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau yang sering kita dengar dengan Imam Ghazali, sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW selama
maksudnya belum pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid meskipun beliau dalam keadaan sakit. Rasulullah SAW pernah memperingatkan dengan keras seruan sholat berjamaah di masjid sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Walladzina fi yadihi lafaz an amru al-fadli fadadu summa amru bis-shalah wa azinu lama summa amru rajulan fa umman nisa fa ummun nas summa qala ila rijali la yasadu shalah wa ufridu alaihim buyutahum mutafaqun alaih. Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, sungguh aku bertekad mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku suruh seseorang azan untuk sholat dan seorang untuk mengimami manusia, kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat, kemudian aku bakar rumah mereka. Hadis salat Rasulullah. Pada suatu saat Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat yang dicintainya, yaitu Abdullah bin Maktum, yang berkata kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya buta dan tidak ada yang menuntunnya ke masjid, sehingga ia memohon kepada Nabi untuk memberinya keringanan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya Rasulullah bertanya kepadanya, hal tasma'un idza sholat? Qala na'am, qala fa'id. Artinya, apakah engkau mendengar suara azan? Tanya Rasul. Ya Rasulullah, jawab Maktum, kalau begitu engkau tetap harus hadir di masjid. Begitu surat Rasulullah kepada umatnya agar senantiasa menaikkan sholat berjamaah di masjid, sekalipun kepada sahabatnya yang tidak bisa melihat ayat kita. Bagaimana dengan kita umatnya yang diberikan kenikmatan yang sempurna? Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, la salata liman jara masjidah illa berjamaah wa fi riwayatin illa fil masjid Ahmad. Tidak sempurna sholat seorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dengan berjamaah, dalam suatu riwayat kecuali di masjid. Hadirin rahimakumullah. Hadis-hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Rasulullah menekankan bahwa sholat jamaah dilaksanakan di masjid karena masjid didirikan bukan untuk bermegah-megahan, melainkan untuk diramaikan atau dimakmurkan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, Innama ya'muru masajidallah liman amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa atu zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang menemukan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada selain Allah. Banyak keutamaan dan manfaat yang bisa diperoleh seseorang dengan sholat berjamaah. Ada keutamaan yang diperoleh di dunia dan juga ada keutamaan atau manfaat yang bisa diperoleh nanti di akhirat. Di antara keutamaan atau manfaat dari sholat berjamaah, yakni Allah melipat gandakan pada sholat berjamaah sampai 27 derajat. Qala Rasulullah SAW, sholat berjamaah afdal sholat al-fardhi bisab'in wa ishrina darajatan mutafaqun alaih. Sholat berjamaah lebih utama dari sendiri dengan dilipat gandakan sampai 27 derajat. Hadis sholat berjamaah Rasulullah. Selanjutnya manfaat berjamaah yaitu menjauhkan diri dari sifat munafik, karena di antara sifat orang munafik adalah bermalas-malasan dalam sholat. Hal ini setara dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yuqaduna Allah wa huwa khadiruhum fa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik melebihi sholat subuh dan isya.
Dan seandainya mereka mengetahui pahala pada keduanya, niscaya mereka akan datang berjamaah meskipun dalam dengan keadaan perangkat. Kita paham. Hadirin rahimahullah. Selanjutnya yaitu sholat jamaah menjadi sebab diampuni dosa-dosa oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu mimma qala qawluhu wal malaikah Hujralahu ma taqaddama min dzambi." Rawahu Bukhari Muslim. Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkan amin, karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu untuk sholat dan menyempurnakan wudhunya lalu berjalan untuk menaikkan sholat dan dia sholat bersama manusia atau berjamaah atau di dalam masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Manfaat yang lainnya dari sholat berjamaah adalah mengembangkan disiplin dan berakhlak mulia. Sholat berjamaah mengajarkan disiplin seorang makmum, senantiasa mengikuti gerakan imam dan berada di belakang imam. Hal ini tentu membiasakan melatih kedisiplinan dalam kehidupan seorang, menghilangkan ego, perbedaan, dan dengan penuh kerendahan hati, patuh dan taat pada pemimpinnya yaitu imam. Hadirin rahimahullah. Manfaat yang terakhir dari sholat berjamaah adalah tumbuhnya persaudara, kasih sayang dan persamaan. Apabila kita bertemu 5 kali dalam sehari, maka akan tumbuh kasih sayang di antara sesama muslim. Dan juga suatu waktu ada saudara kita yang biasa berjamaah pengajian, beberapa waktu tidak hadir di masjid, maka kita akan bertanya-tanya ada apa atau mengapa ia tidak berjamaah. Seandainya jawaban yang didapat bahwa beliau itu sakit, maka kita akan bergegas menyuruh dan mendoakannya. Sholat berjamaah bukan mengajarkan persamaan, tidak dibedakannya antara yang kaya dan yang miskin, seorang pejabat atau rakyat biasa, atasan atau bawahan, semua berdiri, rukuk, sujud dan tunduk dalam satu barisan untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang sangat kokoh. Hadirin salat Jumat rahimahullah, khotbah dan kami sampaikan. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa selalu mendatangi masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk selalu bersatu dalam keadaan berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa taqabbalallahu wa innahu sami'un 'alim wa qul hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid 'alaihi wa taqabbal wa barik bi jalaalika wa kamalika 'ala asyrafil 'ibadik سيدنا ومولانا محمد وعلى كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah ala islamati wa ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wa anhu amma nahaa wa anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sannan ala kursihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
ورسلك وملائكة المقربين وصلى الله على الخلفاء الراشدين وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمشرك والمشركين واغفر ذلك الموحدين وانصرنا شر الدين واحفظنا ولا المسلمين وجعلنا عنهم على كلمة إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والبلاء المسلمين عاملين على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا إذا توفينا وتقبل منا حسنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يغفر للإنسان ويغفر له الذنب والمتوكل فإنكم على تذكروا واذكروا الله وتذكروا على الأمر يذكروا ولا يذكروا الله